Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis peran Zinchenko di tim yang sedang berada pada puncak klasemen Premier League sementara, yaitu Arsenal. Musim lalu, Zinchenko lebih sering berada di bangku cadangan setelah tergeser oleh kehadiran Cancelo pada posisi fullback kiri. Hal ini menjadi salah satu alasan kenapa dirinya memilih pergi dari Man City. Pemain yang bernama lengkap Alexander Zinchenko ini mampu membuktikan bahwa dirinya masih layak untuk bermain dalam tim yang sedang berkompetisi untuk meraih titel juara Premier League. Saat ini Arsenal justru unggul 5 poin dibandingkan Manchester City dengan peran vital Zinchenko yang memperkokoh posisi Arsenal di puncak. Nah, penasaran dengan peran Zinchenko untuk Arsenal dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Yang pertama, kita akan membahas peran Zinchenko di build up atau bangun serangan awal Arsenal. Di fase ini biasanya Zinchenko melakukan invert ke tengah dengan membentuk double pivot dengan Partey. Hal ini bertujuan untuk membuat central overload atau menang jumlah dan menciptakan dilema bagi markernya karena berada di situasi 2 versus 1. Fungsi lainnya sebagai double pivot digunakan juga untuk memancing press gelandang lawan sehingga tercipta ruang di belakangnya yang bisa diekspos oleh pemain depan Arsenal yang drop sebagai pemantul sebelum kembali diberikan ke Zinchenko. Jika nggak ada pemain yang mengekspos ruang tersebut, Zinchenko bisa jadi pemain yang mengekspos ruang itu sendiri dengan melakukan kombinasi 1-2 bersama Odegaard dan Partey. Banyak yang mengira bahwa Zinchenko hanya invert ke tengah saja. Namun, ia juga bisa melebar layaknya fullback tradisional, tergantung situasi pertandingan dan taktik yang digunakan. Pada saat melawan MU, Arsenal mencoba build up dengan maksimum width atau kelebaran maksimal, sehingga Zinchenko diposisikan melebar dengan Xhaka yang drop. Arsenal memancing MU untuk melakukan pressing ke kanan sebelum di-switch atau dipindah ke Zinchenko yang bebas di kiri. Dengan kelebaran maksimal, MU dipaksa untuk mengcover banyak area. Ditambah jumlah pressure MU yang kalah dengan jumlah pemain Arsenal dalam build up, sehingga bisa dengan mudah dilewati. Kita sudah melihat pergerakan Zinchenko yang melebar terus invert pada contoh sebelumnya. Kali ini kita bisa melihat juga pergerakan Zinchenko yang invert lalu melebar dengan berotasi posisi dengan Xhaka. Rotasi posisi yang cair ini bisa membuat lawan kesulitan dalam melakukan marking sehingga membuat Xhaka atau Zinchenko lepas dari penjagaan. Mekanisme lain ada saatnya ketika Zinchenko melebar dan Xhaka nggak drop. Hal ini membuat ruang yang lebih terbuka bagi Partey untuk melakukan sirkulasi akibat Zinchenko dan Xhaka yang mengikat markernya. Biasanya pemain yang kaki terkuatnya adalah kaki kiri cenderung one-footed atau hanya bisa memakai satu kaki saja. Namun berbeda dengan Zinchenko, di mana ia nyaman dengan kedua kaki. Hal ini membuatnya mempunyai resistansi atau ketahanan press yang bagus dan bisa melewati press menggunakan kedua kakinya. Ini juga yang membuatnya sering terlibat di banyak fase dan bikin dia terlihat memerankan banyak role karena berada di mana-mana atau mempunyai role free roaming. Gak hanya passingnya, dribblingnya digunakan Arsenal untuk membantu bypass press lawan dan menginisiasi serangan. Hal ini membuat Zinchenko menjadi aset penting untuk lolos dari press lawan dan melancarkan serangan. Saat fase menyerang, biasanya Arsenal membentuk 2-3-5. 3 pemain tengah biasanya diisi oleh Ben White, Partey, dan Zinchenko. Hal ini lantaran 3 pemain tersebut mempunyai kemampuan bertahan dan menyerang yang hampir rata, sehingga Arsenal bisa menggunakannya untuk menambah kontrol di tengah sekaligus melakukan counter press untuk mencegah counter attack dan bisa terus menekan dan mengurung lawan.
Peran Zinchenko pada race defense Arsenal terlihat pada gol ke-1 melawan Brighton. The Gunners mampu merebut bola setelah Zinchenko dan Partey melakukan counter press, sehingga Arsenal bisa mendapatkan celah dan memanfaatkan situasi transisi untuk dijadikan sebagai gol. Dengan kemampuan passing dan ketenangan layaknya gelandang, Zinchenko juga bisa dijadikan sebagai pengatur tempo serangan Arsenal. Jika kita lihat pada gol pertama melawan MU, di mana awalnya Arsenal melakukan sirkulasi dengan pelan sambil melakukan rotasi posisi. Lalu, Zinchenko mempercepat tempo setelah melihat disorganisasi di bagian kanan pertahanan MU. Dan Arsenal bisa mencetak gol lewat situasi ini. Seperti yang terlihat pada contoh sebelumnya, Zinchenko sering memberikan umpan terobosan atau breaking the line pass untuk membongkar defensive block dari lawan. Maka dari itu, ia sangat unggul dalam melakukan progressive pass atau umpan sebanyak 96% atau 5,49 umpan progresi per 90 menit. Jika kita tadi sudah lihat beberapa perannya, hal lain yang bisa dilakukannya adalah melakukan overlap saat ada kesempatan. Contohnya adalah di gol melawan MU. Zinchenko overlap untuk membuat wide overload dengan Trossard untuk mendapatkan situasi 2 versus 1 melawan Wan-Bissaka dan mendapatkan ruang untuk memberikan umpan cutback yang akhirnya bisa dikonversikan menjadi gol. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya punya pemahaman taktik yang baik. Setelah sebelumnya kita sudah jelaskan peran Zinchenko saat build up dan fase attacking, selanjutnya adalah aspek bertahan. Saat lawan melakukan build up, Arsenal cukup agresif dalam melakukan high press dengan man-to-man melawan tim yang build up dengan 4 back ataupun 5 back. Zinchenko biasanya ditugaskan untuk melakukan pressing saat bola berada di sisi flank kanan lawan. Saat melawan Brighton, Arsenal bertahan dengan mirroring shape build up-nya agar nggak kalah jumlah. Zinchenko baru akan pressing fullback Brighton saat bola diarahkan ke sisi flank kanan. Contoh lagi saat melawan Spurs, di mana Zinchenko melakukan pressing ke wingback kanan saat bola berada di flank kanan lawan dan akan mundur setelah bola disirkulasi. Walaupun ia memiliki kemampuan pressing dan duel udara yang cukup baik, Zinchenko punya kelemahan khususnya di duel 1 versus 1 via dribble. Kelebihan dan kekurangan Zinchenko ini terlihat pada defensive metric versi FBref, di mana ia unggul dalam melakukan pressing yang terlihat pada bagian tackle mid third dan attacking third. Dia juga punya kemampuan duel udara yang cukup baik. Sedangkan kelemahan Zinchenko terlihat pada bagian melawan penyerang, khususnya pemain yang melakukan dribble, yang ditujukan pada bagian dribble tackle, percentage dribble tackle, dan dribble pass. Maka dari itu, cara Arteta untuk mengcover kelemahan Zinchenko adalah dengan Xhaka atau Martinelli yang track back guna membantu sehingga ia terhindarkan dari situasi 1 versus 1. Analisis ini membuktikan bahwa pemain asal Ukraina ini berhasil menjadi pemain penting Arsenal di bawah asuhan Arteta. Ia mampu membantu banyak aspek, khususnya pada build up dan fase attacking Arsenal. Pep mengatakan bahwa dirinya nggak menyesal untuk menjual Zinchenko ke Arsenal. Namun akan menarik jika ternyata hasil penjualan ini malah membantu The Gunners untuk meraih titel juara Premier League yang sudah ditunggu-tunggu selama hampir 2 dekade.